Di situ ada goib lah ceritanya. Oh gitu. Itu ada goibnya. Dulu ada pekerja perempuan itu jatuh. Itu terus pekerja atau tentara atau bukan? Ya tentara aja pekerja. Oh, jatuh di kapal itu. Terus itu apa? Karena namanya kapal Malahayati, itu rohnya itu di kapal itu. Infonya begitu. Jadi roh Laksamana Malahayati itu ada di KRI Malahayati. Jadi ada fotonya. Jadi setiap setahun sekali atau saat kapal Malahayati itu berlayar ke Sumatera, mesti mampir di Kroeng. Kalau latar belakang penjenengan sebenarnya apa, Pak? Saya TNI AL, Purnawirawan. Oh, Purnawirawan TNI AL. Sama itu ya kayak Bapak yang Pak Sugiarto, itu polisi. Enggak, yang dari Magelang itu? Magelang ada, itu Serka itu. Yang lagi pensiunan Serka, Purna Serka. Terlambat dia, kebintarannya terlambat. Tapi satu angkatan? Lain, jauh. Oh, jauh. Jauh. Jadi leting jauh. Kalau pertanyaan gitu cepet. Siapa? Kalau pertanyaan seperti itu cepet. Nah, iya kan kita kan santai dulu. Biar jenengan santai dulu pikirannya. Tidak selalu ya. Di tentara berapa tahun? Saya masuk 82, Purna 2014. Jadi kurang lebih 32 tahun. Pengabdian 32 tahun. Iya. Sudah pernah perang kemana aja, Pak? Saya ke Timur, tapi karena saya ada di kapal, sehingga kalau yang di kapal itu pasukan yang marinir. Jadi kami hanya membantu di laut untuk pengamanan perairan Timur saat itu. Waktu pembebasan Timur itu ya? Kemerdekaan Timur? Bukan kemerdekaan, saat Timur tahun 83, 84, 85, kapalnya ditugaskan di sana untuk pengamanan perairan Timur, barangkali ada penyusupan dari Australia atau negara lain, terutama Amerika. Terus yang ke waktu Aceh, gerakan Aceh Merdeka, itu kami patroli dari Teluk Bayur, Belawan, tapi muteri Sabang. Betul muter itu ya? Iya, jadi muter. Jadi dari Belawan, muteri Sabang, Teluk Bayur gitu terus. Tapi kalau tentara angkatan laut itu ada yang mutah nggak naik kapal, Pak? Ada. Mesti ada. Mutah itu yang paling terakhir tuh yang paling kuning. Apa mana kuning itu, Mas? Ya karena tidak ada yang dikeluarkan, yang keluarkan paling kuning itu paling pahit. Oh, paling pahit yang itu mabuknya TNI AL ya di situ itu. Itu kalau udah mabuk itu warna kuning berarti udah terakhir, udah nggak bisa terakhir, tidak bisa apa-apa. Tapi untuk yang bekerja tetap seperti jaga kemudi, jaga pengawas, untuk kalau misalnya senjatanya disiapkan. Tak kirain semua AL atau tentara laut itu enggak pernah mabuk sama sekali karena kan sudah terlatih kan. Semuanya mabuk. Nggak ada, karena itu alam ya. Alam ya. Ke alam, kita tidak bisa melawan alam. Ombak. Tapi karena sudah kebiasaan, jadi bagaimana kalau mau mabuk itu supaya mengurangi, terutama kita sangu permen, kacang marning, marning bukan kacang, marning itu ya jagung yang di, itu kalau marning itu menghisap air liur. Karena kalau sudah keluar air liur, terus kepala di belakang, otak belakang ini kalau sudah bebel, itu berarti siap mutah. Jadi kalau siap mutah, itu kami bawa kresek, tas kresek. Jadi ya skin mutah tuh, kayak didongkrak. Nah, kayak didongkrak. Kalau tidak gitu, ada yang di tempat sampah itu. Nah, kalau di tempat sampah kasihan petugasnya nanti yang membersihkan. Lah nggak sekalian ke laut aja mungkin. Kalau ke laut nanti jatuh. Oh, jatuh ya. Karena kapalnya
oleng. Kalau ombaknya sudah setinggi 5 meter itu sudah nganggo atau oleng. Tapi kebanyakan nganggo. Kalau oleng itu kan kapal itu ada stabilisernya. Stabiliser itu untuk keseimbangan kapal. Sama orang itu punya stabiliser, yaitu otak belakang. Kalau otak belakangnya sudah rusak atau soak, ya mungkin tidak mabuk, tapi itu rusak otak belakangnya. Tapi sebetulnya secara alami ya itu kita punya stabilisernya. Diberikan sama yang Maha Kuasa. Iya, betul, untuk kelengkapan tubuh. Terus kami sudah ke pengamanan Presiden Soeharto waktu KTT di Manila. Nah, jadi itu pengamanan bukan pengamanan, jadi mengawal, tapi dari laut. Bapak Presiden beserta pengikutnya naik pesawat yang untuk angkatan laut mendukung di laut. Kalau jenengan pernah naik kapal yang paling gede itu berapa? Untuk Indonesia saat ini tidak ada. Jadi standarnya karena negara Republik Indonesia itu, negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara kepulauan. Kalau kita memiliki kapal di atas frigate atau destroyer, aja, itu pasar-pasar itu tutup semua. Karena apa? Barang diangkut masuk ke kapal. Kasihan masyarakat sekitar itu. Itu jenis destroyer. Apalagi kalau kita memiliki kapal induk, kasihan penduduk sekitarnya, pasar itu tutup semua. Karena sudah diborong, sudah dipesan untuk dukungan logistik. Ya, biasanya kalau karena ini negara Kesatuan Republik Indonesia itu kepulauan, kapal-kapal tipe frigate, destroyer itu cukup yang destroyer kecil itu. Kapal cepat. Berarti nggak ada kapal yang itu ya, yang bisa untuk mendarat pesawat itu ya? Kita tidak punya. Memang direncanakan waktu Pak Joko Widodo itu direncanakan, tapi itu tidak efektif. Sebaiknya banyak kapal yang gerakannya cepat, ya lincah, bisa melewati perairan. Perairan yang selatnya sempit, yang dalam sempit. Tapi kalau kapal besar induk nanti melewati perairan itu ke Laut Jawa itu dangkal. Iya. Dangkal. Repot. Banyak malah nanti kandas. Karena memang negara kita negara perairan yang berpulau-pulau. Negara perairan yang berpulau-pulau itu tidak, ya kalau kapal induk belum. Dulu rencananya memang akan diberi dari Uni Soviet, tapi karena saat itu Presiden Uni Soviet itu runtuh, hancur dengan Amerika, ya sudah, kita hanya diberi kapal-kapal bekas dari Rusia. Tapi sekarang kapal-kapal dari Rusia sudah tidak ada, sudah dimuseumkan. Sudah kelayakannya ya. Ya sudah tidak karena spare partnya tidak ada. Uni Soviet mencarinya ya, Pak? Uni Sovietnya tidak ada, yang ada sekarang kan Rusia. Tapi pernah nggak kejadian aneh-aneh di perairan itu, ada setan apa, ada kapal gitu kan? Kalau kapal itu yang saya tempati itu kan KRI Malayati 362, itu buatnya di Nederland. Nah itu ceritanya karena saya tidak ngambil kapal itu, senior-senior yang ngambil, itu di situ ada goib lah ceritanya. Gitu. Nah, itu ada goibnya. Dulu ada pekerja perempuan itu jatuh. Itu terus pekerja atau tentara atau bukan? Ya tentara aja pekerja. Jatuh di kapal itu. Terus itu apa? Karena namanya kapal Malayati, itu rohnya itu di kapal itu. Infonya begitu. Jadi roh Laksamana Malayati itu ada di KRI Malayati. Jadi ada fotonya. Jadi setiap setahun sekali atau saat kapal Malayati itu berlayar ke Sumatera, mesti mampir di Krueng. Krueng itu makamnya Laksamana Malayati. Daerah Aceh. Ada makamnya. Itu kan Laksamana waktu kerajaan.
Perbatasan Aceh. Gitu. Kerajaan Aceh tahun berapa aku lupa. Lagi. Cuman goibnya sering muncul gitu apa kenapa? Iya enggak muncul biasanya kalau jaga malam itu kan ada yang ronda. Biasanya ada ronda itu kan kalau biasa merinting-ring itu biasanya ada. Terutama di propeller yang kemudi darurat yang belakang itu ada juga. Terus di mesin pokok ada, di anjungan ada, semuanya ada tiap yang kebanyakan di ruangan tuh ada. Secara pribadi gitu panjenengan pernah ketemu? Saya belum pernah. Belum pernah, hanya cerita dari senior-senior yang waktu pembuatan kapal jadi mengerti. Jadi waktu saat kapal dibuat kru yang akan mengawaki di situ diterbangkan ke Nederland untuk melihat seperti apa kemauan dari Indonesia untuk kapalnya, masih perselikannya, nanti bagaimana tempat istirahatnya, tempat senjatanya. Nanti mereka membuat sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai imajinasinya. Terus pensiun tahun berapa, Pak? 2000? Saya pensiun bulan Mei 2014. 2014. 1 Mei itu kan adalah hari buruh. Tanggal 30 April saya masih dinas. Jadi besoknya pensiun, saya tanggal 30-nya masih masuk. Karena saya sudah berjanji kepada komandan bahwa saya akan mengabdikan sampai selesai. Begitu pensiun ya sudah. Tapi saat saya purna itu ya sering ada telepon dari dinas untuk menanyakan ini itu, termasuk masalah urusan personil, masalah angkutan, masalah bahan bakar. Ben masih ini ya apa jenis perpindahan tugas. Peralihan menlopen. Menlopennya itu kan yang mengganti saya itu kan belum bisa menangani gitu. Jadi kalau kendaraan untuk melayani Panglima bagaimana itu kan belum. Itu pun saya sudah purna. Setelah purna ya saya alihkan kepada yang mengganti saya bahwa pengganti saya adalah ini Fulan bin Fulan. Terus selanjutnya kok bisa tertarik ikut ke dunia kita atau dunia pertorekoan itu kenapa? Saat itu tanggal 17 Agustus 2023 istri saya itu sering kehilangan uang. Sering kehilangan uang. Sebetulnya kami itu sudah seperti saya keluar istri terus anak itu sering melihat konten, tapi kebanyakan kontennya Mbah Yasin Kudus itu apa? Itu Padepokan Gaul. Terus saya berkeinginan mau ke Kudus. Kalau ke Kudus Sidoarjo kan jauh. Ya, akhirnya saya itu buka konten Santri Kalong yang sekarang jadi Mojopahit itu. Nah, itu saya juga alamatnya tidak ada. Nomor teleponnya nggak ada. Terus nomor teleponnya juga tidak ada. Saat pagi tanggal 17 Agustus itu istri atau anak saya tidak tahu buka konten Santri Langit Surabaya. Santri Langit Surabaya di situ ada nomor teleponnya, terus ada alamatnya. Saya komunikasi lewat SMS Pak Cito. Pak Cito mengharapkan atau saya supaya datang saja secara fisik gitu, kalau secara karena bisa ditempuh gitu loh. Kayak kalau jauh enggak bisa ditempuh secara fisik untuk melihat itu melihat kegiatan pengajian itu. Saya melihat di situ, terus saat itu di medium istri saya. Istri saya di medium bahwa di situ ada goibnya yang bertanduk. Bertanduk itu terus saya Pak Cito saat itu dipotong tanduknya, enggak tahu gimana dipotong. Potong pakai apa Pak? Enggak tahu. Tanduknya udah potong gitu. Nah, selain tanduk, yaitu tanduknya itu mengganggu pusing istri saya. Terus istri saya mengeluh, ya bukan mengeluh, sama Pak Cito uangnya kok sering habis.
Terus diambil lagi goibnya ada 5 tuyul. Ada 5 tuyul, yang 2 itu adalah kluron. Kluron itu apa? Kluron itu bayi yang tidak sempurna meninggal dalam kandungan. Terus jadi procot itu lah. Jadi tuyul. Terus sebetulnya kalau kluron itu kalau tidak dimanfaatkan oleh dukun ya tidak jadi tuyul. Tidak jadi tuyul yang karena dia bicara sendiri bahwa saya itu adalah anak manusia. Dua anak manusia. Terus yang 3-nya itu memang tuyul. Asli yang jadi tuyul, anak tuyul ya? Ya tuyul tapi. Nah, terus kan ditanya tuyulnya itu, kamu siapa? Ya saya ibu sih di depan rumah saya itu. Berarti yang punya depan rumah sampean. Depan rumah saya itu. Berarti depan rumah sampean kaya no Pak? Ya enggak juga. Lah punya tuyul 3 ya? Ya saya enggak tahu ya. Kehidupannya biasa-biasa saja. Kok punya tuyul kok enggak kaya ya rugi no? Nah, karena duitnya juga enggak berkah kalau dari tuyul. Jadi tuyulnya ditanya sehari berapa? 500.000. Kalau 5 2.500.000. Kalau nggak dapat 500.000 dipukuli. Ceritanya begitu. Terus dimuslimkan sama Pak Cito. Dimuslimkan sekarang di Padepokan Santri Langit Surabaya. Terus setelah dimuslimkan sudah hilang lagi apa enggak? Ya di sana, di masjid sana. Enggak, maksudnya duit istri sampean masih sudah enggak. Sudah enggak hilang. Tapi hilangnya di rumah kan, duitnya tidak di warung atau di mana? Enggak, ya kan kalau gajian itu ya kan ditaruh di dompet gitu ya. Tanggal 10 sudah habis. Itu sebetulnya sudah lama. Hilangnya kan waktu ke warung kan, waktu belanja, balik dapat beras, itu. Sampai rumah sudah. Ya hanya ini kan kok duitnya kok tanggal 10 kok sudah habis, padahal perkiraan kalau gaji purna itu kalau cukup sederhana saja sampai tanggal 30, tanggal 1 itu masih bisa menyimpan, ini kok enggak gitu. Nah setelah itu sama mediatornya itu namanya Pak siapa? Lupa. Pak Imron. Jadi belum Mas Doni. Mas Doni yang sebelumnya. Mas Doni itu Pak Imron. Tadi Pak Sugeng melalui proses ikut mandi tobat yang saya masih pikir-pikir saat itu kan selama sebulan itu pokoknya tiap Kamis saya ke majelis ikut aja dulu. Nah ini setelah itu terus istri ada kerentek mandi tobat ya tanggal 13 September 2023 itu mandi tobat. Sudah mulai terus selesai mandi tobat, fondasi TGN, terus puasa 21 saya 41, terus upgrade Mei 2024. Itu saya upgrade ya, sebetulnya hanya upgrade saja, tapi sama Pak Cito ada perintah untuk fisik. Jalan fisik. Nah, ada fisik, tapi perjalanannya 3 hari, istri saya ngebel, saya suruh pulang. Saya sudah ya, sebetulnya gimana ya, akhirnya saya izin Gus Ridwan, diizinkan nanti lain waktu ada kesempatan bisa ke Majelis Al-Usairi Cirebon. Oh yang fisik 3 hari kabur itu ya? 3 hari itu saya pernah bercerita itu. Ternyata istri saya pulang sampai di rumah itu dimasuki iblis. Istri ya pokoknya sudah ndrodek apa badannya itu buntutnya sebulan berikutnya sorenya sebulan berikutnya ya setelah itu istri saya sakit mendadak. Sakit mendadak itu sore selesai asar itu jadi belum sempat dikira TGN itu langsung muntah kehabisan cairan terus bawa ke rumah sakit. Terus saya sama Pak Cito setelah keluar dari rumah saya di medium diambil ada pakunya. Di kakinya diambil itu ada pakunya, paku kecil, paku apa itu?
paku triplek itu. Oh, paku tapi sudah tayangan itu. Ya. Nah, yang kecil yang 2 cm ya. Itu ada 3. Itu Pak Cito belum bersih, belum bisa membersihkan semuanya. Itu masih ada sisanya. Jadi kalau jalan agak ini ya kalau di kaki. Ya sakit. Iya kan sakit. Kasihan juga. Sakit. Jadi istri saya sering kalau di kemasukan apa di badannya, di kakinya diikat itu. Ya katanya yang ikat siapa ya? Ya enggak tahu, itu goib ya. Nah, maksudnya ada yang nyuruh apa enggak? Saya enggak ngerti. Nah, waktu di medium? Lah, itu belum ikut ke pengajian saya sebelumnya itu. Sebelum itu. Jadi ya duit sering habis, ya selalu diawasi, tapi yang merasa itu istri saya enggak. Berarti setelah mandi tobat, ya mandi tobat masih sering ini enggak? Masih sering? Sudah enggak, hanya mandi tobat itu efeknya itu kan batuk, pilek. Tapi kalau dikiran apa, itu mesti keluar airnya. Itu waktu zikiran mandi tobatnya. Zikiran mandi tobat mesti keluar airnya. Nah, itu mungkin efek dari. Nah, setelah mandi tobat berarti sudah tidak. Setelah mandi tobat ya enggak. Sudah enggak diikat-ikat lagi. Hanya masalahnya kalau ada permasalahan saya selalu laporan Pak. Alhamdulillah berarti. Ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, selanjutnya kita cerita masalah ngedan ya. Iya.